Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu telah membantu saya dalam pengerjaan aksi nyata modul 2.3 dalam program Guru Penggerak ini. Eh, saya ingin melihat bagaimana cara Ibu mengajar di kelas. Jadi kita berbagi informasi, kita sharing di dalamnya. Tapi sebelumnya, sebelum saya melihat Ibu nanti di kelas, saya ingin bertanya. Tentunya ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, kita harus punya tujuannya dulu. Atau misalnya dalam kurikulum Merdeka kita disebutnya sekarang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran yang akan Ibu terapkan, akan Ibu berikan kepada anak itu apa ya? Iya baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas kesempatannya. Jadi saya itu saya itu mengajar di kelas 4 ya Ibu kebetulan dengan mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun capaian pembelajarannya yaitu tentang bagaimana peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Itu mungkin Ibu capaian pembelajaran yang akan nanti saya terapkan di ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Oh iya, cukup menarik ya. Jadi berhubungan dengan bahasa Indonesia, anak berusaha untuk menyampaikan pesan kepada teman sejawatnya. Nah, tentunya pasti ada area yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran ini. Kalau boleh Ibu menjelaskan areanya apa? Iya baik Ibu, untuk area pengembangannya sendiri yaitu bagaimana peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dalam bentuk media audio, teks aural, ataupun instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Itu mungkin Ibu area yang akan saya kembangkan. Ya, jadi area yang akan dikembangkan itu lebih kepada komunikasi ya, betul sekali, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, tentunya untuk mencapai itu semua Ibu memiliki strategi khusus di dalamnya. Bisa Ibu jelaskan strategi seperti apa? Baik Ibu, jadi strategi pembelajarannya yaitu saya akan menggunakan media audio baik itu audio visual ataupun visual sendiri ya untuk strategi pengembangan pembelajaran di kelas. Itu mungkin strategi pembelajarannya. Terus ini nanti di kelasnya itu Ibu akan menyamaratakan tugasnya atau misalnya Ibu ada proses diferensiasi di dalamnya? Sepertinya saya akan menyamakan ya atau iya betul akan menyamakan Ibu. Menyamakan, tetapi saya akan terlebih dulu melihat dulu Bu, melihat dulu kemampuan atau minat belajar siswanya. Betul sekali. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang proses pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya? Kalau mendengar sempat ya Bu ya mendengar, tapi hanya mendengar saja. Saya belum terlalu memahami ataupun membaca ataupun mendalami daripada pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Tapi saya mendengar di kurikulum Merdeka itu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ada, tapi secara jauh saya belum jauh lebih mengenal. Jadi belum paham. Belum. Gitu. Ini juga kebetulan saya dalam program pendidikan guru penggerak ini sudah mempelajari dan ingin berbagi bersama Ibu gitu, ingin memberikan ke rekan sejawat di sekolah. Insya Allah nanti ke depannya, minggu depan mungkin kita akan merencanakan program lagi. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu, melihat bagaimana cara Ibu mengajar di kelas. Saya pun akan melihat sejauh mana RPP-nya yang Ibu buat dengan pembelajaran di kelas, apakah ada kecocokan atau tidak, atau misalnya nanti di dalamnya sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, cuma Ibu mungkin belum mengaplikasikannya seperti itu. Karena kadang guru itu mereka sudah paham tapi belum tahu validasinya dari pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, jadi belum paham kesananya. Baik Ibu, mungkin begitu saja. Nanti minggu depan kita rencanakan kita akan berjumpa lagi. Kalau diizinkan saya masuk ke kelas Ibu, saya ingin melihat dan ingin melakukan supervisi coaching nanti kepada Ibu gitu. Tapi di belakang itu semua ini hanya sharing saja, kita belajar sama-sama belajar gitu. Jadi begitu saja Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya atas bantuannya untuk Ibu melakukan supervisi akademik, itu juga untuk bahan pembelajaran buat saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih.
Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya selama 2 minggu ke belakang kemarin. Ya, Sudah mau direpotkan oleh tugas saya. Kita sama-sama belajar betul sekali kemarin. Bu. Pada tahap ini saya ingin bertanya mengenai refleksi pembelajaran Ibu di kelas. Tentunya setiap pembelajaran itu sebagai guru kita harus melakukan refleksi agar kita tahu sejauh mana murid dapat mengikuti pembelajaran atau ada kekurangan pada diri kita. Jadi sekarang mungkin Ibu bisa menjabarkan refleksi apa yang Ibu dapatkan di kelas. Iya, baik Ibu, selama saya menjalankan proses pembelajaran di kelas kemarin ya tentunya juga disaksikan oleh Ibu sendiri ya. Ada beberapa catatan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang kemarin saya laksanakan. Yang pertama itu adalah aktivitas murid dalam kelas itu kurang kondusif atau pengkondisiannya itu sangat kurang Bu. Jadi sehingga menghambat dalam proses pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan pembelajaran itu suasana kelas itu masih belum kondusif Bu. Mungkin Ibu juga bisa memahami ya karena kita masih di jenjang SD. Jadi pembelajaran itu susah untuk mengkondusifkan anak atau siswa. Itu Bu mungkin catatan refleksi selama saya mengikuti proses kegiatan pembelajaran kemarin. Iya betul, kemarin memang luar biasa ya, anak-anak memang sedang aktif gitu. Betul ya. sekali, Jadi Bu. walaupun fase B sudah kelas 4 juga tetap kalau anak SD pengaturannya memang susah gitu ya. Betul, Ibu. Terus sejauh ini apakah ada catatan menarik di kelas, catatan yang Ibu dapatkan dalam pembelajaran? Iya, baik Ibu. Nah, catatan yang menarik dalam proses pembelajaran kemarin itu ada beberapa yang menjadi catatan saya. Yang pertama itu adalah pendalaman pengelolaan kelas, yang kedua ada praktek disiplin positif, yang ketiga ada penilaian, yang keempat ada kemarin itu Ibu sempat mengatakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, setelah saya membaca kembali apa itu pembelajaran berdiferensiasi, ternyata masih hampir-hampir apa yang saya terapkan itu sudah merujuk kepada pembelajaran berdiferensiasi walaupun itu masih belum sempurna kata saya. Saya harus perlu belajar lagi Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Juga kemarin itu Ibu sempat mengatakan ada pembelajaran tentang KSE. Nah, ternyata ketika saya membaca ulang capaian pembelajaran, ternyata di situ ada manajemen dirinya, sosial emosionalnya, terus bentuk tanggung jawabnya juga ada. Ternyata di situ juga sudah dalam pembelajaran yang saya lakukan sudah ada tentang kompetensi sosial emosionalnya. Itu mungkin Ibu mungkin perlu digali lagi saja, perlu dibiasakan setiap hari. Betul, jadi kadang kan kita sudah paham ilmunya, sudah pernah diterapkan juga. Tapi kadang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kadang jarang diterapkan juga. Iya betul Ibu. Mungkin selebihnya sejauh ini saya sudah lihat Ibu mengajar sudah cukup bagus ya Bu, luar biasa sebagai perempuan gitu ya, Ibu gurunya hebat. Terus pastinya ada rencana tindak lanjut ke depannya bersama murid gitu. Semua pembelajaran pastinya harus berpihak pada murid. Nah, dalam RPL ini nanti ke depannya Ibu seperti apa? Nah, baik Ibu. Untuk rencana tindak lanjut ke depannya, yang pertama saya akan menerapkan disiplin positif terlebih dahulu ya Bu di kelas. Supaya apa? Supaya saya bisa mampu mengkondisikan anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi nanti ketika ada yang melakukan kesalahan, kita bisa kembali lagi kepada disiplin positif di kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas gitu. Jadi yang pertama saya akan lakukan yaitu membuat dulu kesepakatan belajar di kelas. Selanjutnya saya akan meningkatkan lagi Bu pembelajaran di kelas supaya bagaimana siswa itu bisa fokus belajar sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Itu mungkin Ibu yang akan saya tindak lanjuti untuk kedepannya akan seperti apa. Ya, terima kasih Ibu. Nah, terus tentunya dalam rencana tindak lanjut ini tadi kan ada tujuan yang ingin Ibu capai gitu ya. Nah, setelah rencana tindak lanjut ini dilaksanakan, apakah ada tujuan yang akan Ibu capai gitu, ke depannya seperti apa? Ya, tujuannya tentu saja tadi yang menjadi tindak lanjut saya ya Bu, yaitu ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga bisa berpusat pada murid atau berpihak kepada murid. Itu sih tujuan yang ingin saya capai ke depannya gitu dalam proses pembelajaran di kelas saya. Baik Ibu, jadi segala sesuatunya berhubungan dengan murid ya Bu? Betul sekali Ibu. Terus
apa hasil yang Ibu dapatkan dari proses coaching Super Academy ini dengan saya? Banyak sekali Ibu, banyak manfaatnya sekali, banyak ilmu baru tentang pembelajaran berdiferensiasi tentunya ya. Walaupun secara sepintas sudah saya lihat atau saya baca kembali, ternyata itu sering kita lakukan, sering saya lakukan. Cuman saya masih belum tahu itu tuh pembelajaran berdiferensiasi ataupun sama halnya tentang pembelajaran sosial emosional. Setidaknya saya sudah pernah melakukan ataupun sering melakukan itu, tapi saya tidak tahu bahwa itu tuh pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu menjadi menambah ilmu baru tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran itu berpihak pada siswa atau dengan melihat kebutuhan belajar murid. Baik Ibu, dalam prosesnya pasti Ibu mendapatkan hambatan tentunya ya Bu. Tentu sekali Bu. Bisa Ibu jabarkan hambatannya seperti apa? Oke Bu, kalau mengenai hambatan ya, hambatan di kelas sendiri itu banyak sekali Bu, karena memang siswa kelas 4 itu lagi aktif-aktifnya. Nah jadi untuk hambatan sendiri yang pertama itu bisa hambatan dari luar ataupun dari dalam. Kalau dari dalam sepertinya seperti sarana prasarana yang kurang mendukung, lingkungan sekolah juga, terus untuk pengkondisian anak-anak juga cukup sulit. Itu hambatannya sih bagi saya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau sekolah itu bisa ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai Bu. Tapi tidak menuntut untuk kita berbau IT ya Bu, untuk perkembangan kreativitas. Sekarang kan banyak bisa menggunakan media pembelajaran yang lain. Itu mungkin sih Bu hambatan saya. Nah sejauh ini hambatan pasti sudah ada solusi-solusi yang Ibu dapatkan gitu. Oke. Solusi sejauh ini yang menurut Ibu dapat mengatasi hambatan itu apa? Oke. Solusi yang pertama ketika saya misalkan media pembelajaran kurang memadai, berarti saya tuh harus jauh lebih kreatif tentang pembuatan media pembelajaran. Tidak hanya harus berbau IT, saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lain. Itu kalau misalnya sarana prasarana tidak mendukung. Serta kalau lingkungan, mungkin saya bisa mengkondisikan anak bisa jauh lebih lebih intensif gitu, bisa lebih jauh merangkul mereka supaya mereka tuh bisa mengkondisikan mereka ketika belajar, sehingga dalam pembelajaran tersebut bisa kondusif, dan apa yang ingin tujuan saya yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid itu bisa dapat terlaksanakan. Itu mungkin. Baik. Sejauh ini ada tanggung jawab apa saja? Tanggung jawab moral Ibu, tanggung jawab dari pihak sekolah, bagaimana dalam proses pembelajaran? Boleh stop dulu gak? Stop. Baik Ibu, sejauh ini dari penjabaran yang telah Ibu berikan, tanggung jawab apa yang ingin Ibu berikan kepada sekolah? Baik Ibu, mungkin saya bisa lebih bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri ya, terutama yang kedua saya jauh lebih tanggung jawab terhadap siswa. Yang ketiga, saya lebih jauh tanggung jawab ke sekolah. Karena apa? Karena yang saya inginkan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu mungkin Bu tanggung jawab saya. Tentunya butuh dukungan ya Bu selama ini untuk memenuhi tanggung jawab itu. Kita sebagai guru butuh dukungan. Dukungan apa yang telah Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, selama saya melakukan proses pembelajaran di sekolah ini banyak sekali dukungan, terutama dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan sejawat, dan dari siswa sendiri, juga dari lingkungan sekitar ya. Alhamdulillah, jadi dukungan selama saya mengikuti pembelajaran di kelas, saya selalu didukung dengan rekan sejawat dan yang lainnya gitu. Nah jadi apa yang salah? Jadi ketika Ibu sudah menjabarkan semuanya kepada saya, apa yang salah dalam pembelajaran Ibu? Adakah yang salah atau yang perlu diperbaiki ke depannya? Baik Ibu, ketika saya setelah berbicara dengan Ibu, ternyata apa yang harus saya perbaiki itu adalah strategi pembelajaran saya di kelas. Itu mungkin menjadi modal utama untuk memperbaiki supaya tujuan saya tercapai, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya tidak akan mencapai tujuan tersebut apabila saya tidak memperbaiki strategi pembelajaran di kelas, yaitu tadi sudah saya jabarkan, sudah saya baca juga, ternyata ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran KSE. Itu mungkin saya bisa terapkan ke depannya untuk untuk merubah strategi pembelajaran saya di kelas. Ya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir dari saya.
setelah Ibu melakukan supervisi akademik dengan saya, Ibu mendapatkan ilmu baru, dan saya pun di sini juga kita berbagi. Saya juga mendapatkan ilmu baru. Nah, apa yang akan Ibu terapkan ke depannya nanti? Iya, terima kasih Ibu. Tadi Ibu bertanya kepada saya, Ibu mendapatkan ilmu baru. Tentunya Bu, sangat-sangat ada ilmu baru bagi diri saya yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yaitu tentang tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional. Nah, yang nanti saya akan terapkan mungkin ke depannya, saya akan menerapkan pembelajaran tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan saya bisa tercapai di kelas itu. Mungkin itu Bu. Iya Ibu, terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu. Kita sama-sama berjuang Betul untuk sekali. murid di sekolah kita Betul. ini, terus sama-sama semangat seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.